Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Dokter Kito Bersama Kita Sehat. Kita masih membahas dengan tema yang sama hari ini, yaitu cegah penyakit jantung koroner sejak dini. Masih bersama narasumber kita, Dr. Lisda dan juga Dr. Pusan. Ini kita sudah berbicara di awal tadi perihal definisi, dok ya. Tapi dok, kalau kita berbicara mengenai angka untuk orang yang terserang penyakit jantung koroner ini, dok, di Provinsi Bengkulu sendiri itu banyak nggak sih, dok, Dr. Pusan? Iya, kalau di tempat saya bekerja ya di vaskes pertama itu banyak ya pasien dengan penyakit jantung koroner. Tetapi biasanya dia tidak berdiri sendiri sesuai dengan gambar tadi yang dijelasin Dr. Lisda ya di depan. Dia pasti ada temannya, hipertensi atau darah tinggi, diabetes atau sakit gula atau kencing manis ya orang-orang bilang. Nah biasanya komplikasi dari itu pasiennya nggak cuman sakit jantung koroner aja, ada hipertensi, ada DM, kemudian ada yang namanya tadi hipertensi heart disease, jadi penyakit jantung karena hipertensi. Nah, berarti ada banyak sekali, dok ya, untuk penyebab-penyebab lainnya, tidak hanya berdiri sendiri satu tadi. Kalau untuk di Bengkulu sendiri, dok, apakah sudah memadai untuk pengobatannya? Bagaimana, Dr. Rizda? Oke, jadi kalau di Bengkulu syukurnya sih sudah cukup memadai ya. Mungkin nanti akan dijelaskan lebih lengkap tentang gimana sih penata laksanaan atau pengobatannya oleh dokter Pusan. Tapi secara garis besar mungkin kalau yang masyarakat sering dengar cincin, masang cincin gitu, itu udah bisa di Bengkulu. Udah bisa, betul, dok. Berarti udah memadai untuk para pemirsa. Mungkin ada yang terserang penyakit ini, dok ya. Bisa di Bengkulu aja udah bisa gitu. Kita lanjut lagi, dok, di Salindia kita. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Oke, nah ini sepintas aja ya, di mana sih sebenarnya letak ataupun posisi jantung. Ya pasti masyarakat udah tahu lah ya, kalau ditanya di mana, pokoknya di dalam rongga dada lah dong, gitu ya. Ya betul juga sih ya, jadi dia benar dalam rongga dada. Fungsinya memang tulang iga itu adalah menutupi atau melindungi dari jantung. Dan ukuran jantung ini betul ya, kalau masih ingat waktu kita zaman SD, katanya sekepalan tangan. Iya betul, jadi kurang lebih sekepalan tangan individu itu gitu ya ukuran jantungnya. Dan dia posisinya nggak tepat di tengah ya, tapi lebih condong ke arah kiri. Makanya sering orang kan menganalogikan nyeri dada kiri ya yang dia waspadai gitu ya. Karena memang secara anatomis dia lebih condong ke arah kiri. Kira-kira seperti inilah posisinya ya. Nah, ternyata kalau kita ambil nih yang tadi ya udah di posisi jantung tadi, kemudian kita ambil, kita tarik gambarnya, terus kita perbesar. Gimana sih gambaran tampilannya? Ternyata begini nih, agak ribet kan kalau dilihat ya. Dari yang cuma sekepalan tangan gitu ya, ternyata di dalamnya itu seperti ini. Ada banyak sekali soalnya. Iya. Nah, yang dimaksud dengan penyakit koroner itu sebenarnya bukan daging yang jantungnya ini nih yang bermasalah, tetapi yang garis-garis merah ini. Nah, kenapa? Karena yang merah ini adalah pembuluh darah koroner namanya. Nah, pembuluh darah koroner itu apa? Pembuluh darah koroner itu adalah pembuluh darah yang bertanggung jawab untuk memberikan suplai nutrisi kepada otot jantung. Yang memompa darah dan juga menyuplai darah ke seluruh tubuh sampai ke otak, sampai ke kaki, ujung tangan dan seluruhnya itu ke sel-sel tubuh itu adalah otot jantung. Jadi logikanya kalau otot jantungnya kurang nutrisi, kurang makan, kurang suplai, tentu otot jantung nggak bisa bekerja dengan maksimal. Melemah berarti, dok ya? Iya, melemah gitu ya. Nah makanya peranannya itu peranan utama untuk menyuplai tadi kecukupan oksigen, dimana kita tahu ya bahwa darah itu kan mengikat oksigen toh. Jadi darah yang membawa oksigen. Nah kecukupan suplai nutrisi dan juga kadar oksigen tadi itu bertanggung jawab adalah si pembuluh koroner ini. Gitu. Nah, pembuluh koroner ini saking jelimetnya gitu ya, tapi masyarakat gak usah sampai dihafal ya ini ya, nanti jadi pusing Tahu lagi aja, dok, ya? Ya cukup tahu aja ya, cukup kami aja yang menghafalnya ya. Jadi dia tuh nanti ada bermacam-macam, ada yang ke arah kanan, ada yang ke arah kiri. Nanti dibagi lagi, ada yang kiri ke samping, memperdarahi bagian samping, ada yang memperdarahi bagian depan bawah, ada yang memperdarahi bagian kanan bawah, ada yang memperdarahi bagian dalam. Dia akan bercabang-cabang, tergantung di mana nanti lokasi oklusi atau sumbatannya, disitulah titik permasalahan utamanya.
Jadi bukan berarti penyakit jantung koroner itu semua pembuluh darahnya bermasalah, bukan. Jadi tergantung lokasinya. Nah, itu gimana kita taunya nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Gitu ya. Nah, jadi makanya muncullah istilah penyakit jantung koroner. Artinya penyakit pada pembuluh darah koronernya. Dan kita sudah sama-sama paham tadi bahwa pembuluh darah inilah ternyata yang bertanggung jawab menjaga kesehatan otot-otot jantung. Gitu. Jadi yang paling utama itu adalah otot jantung kita harus sehat ya. Nah, sekarang definisinya kita satuin nih. Tadi ya udah dikasih pengantar-pengantar, kemudian akhirnya kita bisa menyatukan bahwa PJK atau penyakit jantung koroner adalah gangguan fungsi jantung akibat otot jantung kekurangan darah karena tersumbat atau menyempit pada pembuluh darah koroner. Nanti tergantung lokasi, ada banyak tadi ya, ke kanan ke kiri, dan itu disebabkan karena apa? Karena dinding pembuluh darahnya itu bermasalah. Dan ternyata penyebab 90% dari masalah dinding di pembuluh darah koroner adalah aterosklerosis. Nah, dapat lagi nih istilah baru nih. Apa itu dok aterosklerosis? Aterosklerosis adalah itulah yang sering disebut orang plak aterosklerosis atau plak kolesterol. Gitu. Makanya sering kan kita dengar ya Ren, jangan makan ini nanti kolesterol tinggi sakit jantung. Berarti memang sangat berpengaruh berarti dok ya? Iya, Fakta dok ya? Iya nih, ternyata paling banyak itu memang nggak semuanya disebabkan oleh plak aterosklerosis ya yang menyebabkan penyumbatan. Bisa ada beberapa faktor lain, tapi itu cuma 10%. 90%-nya adalah plak aterosklerosis ini. Gitu. Nah, ini ya, ini adalah potongannya. Jadi kalau misalnya pembuluh darah yang normal ini, kemudian kita potong-potong begini ya. Kemudian kita lihat harusnya dia normalnya seperti ini. Bersih dok. Gampangnya itu bayangnya kayak pipa, tahu selang air ya. Kemudian coba dipotong. Kalau baru kita beli mulus kan? Coba kalau udah 20 tahun. Kemungkinan kalau dilewati oleh air terus dan misalnya lah airnya itu kita nggak jamin kan akan bersih terus. Lengket kan karat-karat di situ. Berlumpur juga Iya, dok ya? betul, berlumpur. Nah, ini dia. Jadi dia bisa saja nih, akhirnya harusnya mulus seperti ini. Sering bertambahnya usia, dia gak akan semulus ini gitu, dibandingkan dengan anak yang masih muda. Makanya muncul juga sering istilah, kalau udah tua, hati-hati nyeri dada kiri, kemungkinan jantung. Ya, kalau kita kaitkan sih memang masuk akal juga ya, karena semakin bertambahnya usia, tentu resiko dinding pembuluh darahnya itu pasti nggak mungkin semulus waktu masih muda, gitu ya. Nah, inilah dia, semakin lagi bertambah, ditambah dengan posisi lifestyle yang tidak dijaga, akhirnya ada penimbunan lemak. Ini semua lemak yang kuning-kuning. Jadi harusnya dia bisa masuk darah sebanyak ini, selingkaran penuh ini, sekarang cuma segini Ren. Kebayangkan jauh bedanya? Terus makin lagi tersumbat lah ini, ada bekuan malah. Ini bisa mencapai ada bekuan di dalamnya. Akhirnya makin berkurang lagi kan. Nah, jadi kebutuhan kita banyak, yang bisa masuk cuma segini doang. Belum lagi kalau ada masalah lain dia ada trombus namanya. Atau ada bekuan tadi. Yang kalau bekuan ini ternyata ikut bersama dengan arus aliran darah, berjalan dia ikut berjalan. Nah, berjalan ini dia nggak tahu kemana. Pas ternyata apes, dia nyumbatlah di pembuluh darah di otak. Itulah yang disebut dengan stroke tadi. Jadi dia tiba-tiba karena ada sumbatan dia. Satu sama lain berarti dok ya? Berkaitan. Makanya penyakit cerebrovaskular. Cerebro kan otak. Nah, itu seringkali dianalogikan dengan yang stroke tadi. Orang awam tanya stroke ya. Nanti kan stroke ada yang hemoragik sama yang non hemoragik gitu. Ya, jadi kalau dia berjalan nih sumbatannya ikut Jadi, terlempar. Lemak ini sangat berpengaruh dok ya terhadap untuk masuknya darah ke area pembuluh darah dok ya. Iya. Semakin banyak lemak, semakin dikit juga supply yang bisa digunakan oleh tubuh kita berarti dok ya. Kita akan bahas lagi dok ya penyakit jantung koroner ini. Untuk pemirsa di rumah, kita akan hadir lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dokter Kito.